Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Naomi Sulatri Simanjuntak, NIM 19930135. Saya dari Prodi Akuntansi Angkatan 19 Universitas Amikom Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irton selaku dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan di Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak itu, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Selanjutnya ada isi pokok HAM. Yang pertama, HAM tidak perlu dibagikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagi dari manusia secara otomatis. Kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, asal-usul sosial, dan agama. Ketiga, HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Kemudian ada bentuk-bentuk HAM. Yang pertama, hak sipil, yaitu terdiri dari hak diperlakukan sama di muka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, dan hak hidup dalam kehidupan. Yang kedua, hak politik, yaitu terdiri dari kebebasan bersikap dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Ketiga, hak ekonomi, yang terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah hak sosial dan budaya, yaitu terdiri dari hak memperoleh kesehatan dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman. Selanjutnya ada faktor penyebab pelanggaran HAM. Faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Dalam internal, keadaan psikologis para pelaku, sifat egois, tidak toleran pada orang lain, dan tingkat kesadaran para pelaku pelanggaran HAM. Dalam eksternal, perangkat hukum yang tidak tegas dan tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selanjutnya, struktur sosial dan politik yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum dan HAM. Kemudian, struktur ekonomi yang menimbulkan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang memungkinkan seseorang melakukan pelanggaran hukum dan HAM. Dan terakhir, teknologi yang digunakan secara kurang tepat. Selanjutnya ada ciri-ciri hak asasi manusia. Ciri-ciri HAM. Yang pertama, hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut untuk diserahkan kepada pihak lain. Dan yang terakhir, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, HAM menurut Piagam PBB, yaitu yang pertama, hak berpikir dan mengeluarkan pendapat. Kedua, hak memilih sesuatu. Ketiga, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Keempat, hak untuk menganut kepercayaan. Kelima, hak untuk hidup. Keenam, hak untuk kemerdekaan hidup. Ketujuh, hak untuk memperoleh nama baik. Kedelapan, hak untuk memperoleh pekerjaan. Dan terakhir, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.